Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang enzim. Ada yang tahu apa itu enzim? Enzim adalah biomolekul yang merupakan protein dan dia berfungsi sebagai katalis atau mempercepat jalannya reaksi kimia dalam tubuh makhluk hidup atau reaksi biokimia. Yuk kita lihat lebih mendetail tentang enzim. Enzim tersusun atas dua bagian. Pertama adalah protein dan non-protein. Bagian enzim yang berupa protein disebut dengan nama apoenzim. Ya, disebut dengan nama apoenzim. Kamu bisa ingat dengan aku proteinnya enzim. Gambarnya bisa dilihat di sebelah kiri, yang berwarna ungu ini adalah apoenzim. Bagian kedua dari enzim adalah yang non-protein atau bukan protein. Dikenal dengan gugus prostetik. Gugus prostetik dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah kofaktor. Kofaktor ini biasanya bagian enzim non-protein yang berupa zat-zat anorganik atau ion-ion anorganik atau mineral. Contohnya pada enzim amilase. Kita tahu amilase adalah enzim yang bekerja mencerna amilum, merombak amilum menjadi disakarida. Apabila kehadiran ion kalsium atau Ca2+ dan klorida, ion klorida atau Cl-, maka kerja amilase akan semakin baik, akan semakin oke. Bagian yang kedua dari gugus prostetik atau bagian enzim non-protein adalah disebut dengan nama koenzim. Koenzim biasanya berupa zat organik. Dia bisa berupa vitamin, bisa berupa NAD atau nikotinamide adenin dinukleotida. Atau berupa bisa juga NADP, nikotinamide adenin dinukleotida fosfat. Atau bisa juga berupa koenzim A. NAD nanti kita akan pelajari di respirasi aerob. NADP nanti akan keluar pada saat kita membahas tentang fotosintesis. Nah, gambar-gambarnya ini adalah gambar enzim. Dan setiap enzim itu pasti punya sisi aktif ya. Ini sisi aktif. Dan ini adalah sisi aktif. Sisi aktif ini nanti tempat merubah, merombak, mencernanya substrat. Nanti substrat akan masuk ke dalam sini. Ini juga ada gambar ilustrasi tentang enzim. Ada substrat. Ada enzimnya, ini adalah gugus prostetik. Ya, gugus prostetik. Kemudian ini ada koenzim, berarti ini adalah kofaktor. Ini contohnya adalah ada NAD yang akan masuk ke sini membantu kerja enzim. Dan ini adalah gugus dari NAD. Dia belum mengikat H. H-nya baru satu, setelah berikatan dengan H, maka dia akan menjadi NADH. Oke, next kita akan bahas tentang ciri-ciri enzim sebagai biokatalisator. Kamu bisa hafalkan dengan cara beda berikut. Biologi emang dahsyat. Protein sesi mempercepat kerek, Bu. Jadi ada 6 ciri enzim. Yang pertama adalah protein. Karena enzim adalah protein, maka dia membutuhkan suhu lingkungan, membutuhkan derajat keasaman lingkungan yang sesuai, ya, konsentrasi ion yang sesuai. Nah, suhunya tentu saja suhu yang terbaik. Kalau pada tubuh manusia, maka suhu tubuh manusia kisaran 35 sampai 36 derajat Celcius. pH-nya tergantung enzimnya, ya, tergantung enzimnya. Ketika kita bicara enzim yang ada di mulut, maka dia asam. Asamnya kisaran antara 6 sampai mendekati 7. Ketika bicara tentang enzim yang bekerja di lambung, ada pepsin, renin, dan lipase, maka pH-nya adalah pH asam. Asamnya asam kuat, HCl.
kisarannya 1 sampai 3. Dan ini tadi gambar enzim, dan penyusun terbesarnya adalah protein yang disebut dengan apoenzim. Ciri yang kedua adalah sedikit jumlah yang dibutuhkan atau diperlukan pada suatu reaksi. Ya, gambarnya di sini ada banyak monosakarida. Ini ada banyak, kalau sebanyak ini berarti dia sudah menjadi polisakarida atau sudah menjadi karbohidrat. Dan enzim di sini, amilase, akan memotong menjadi disakarida, 2 gugus gula, 2 gugus gula, 2 gugus gula. Jadi butuhnya sedikit saja enzim yang dibutuhkan. Ciri yang ketiga adalah spesifik atau khusus kerjanya. Satu enzim itu hanya untuk satu jenis substrat. Lipase, maka dia hanya akan merubah lemak atau lipid saja menjadi asam lemak dan gliserol. Di kelas 11 masih ingat ya? Kemudian amilase tadi, sudah sedikit dibahas. Dia hanya mau mencerna atau merubah amilum saja menjadi disakarida. Ada lagi pepsin. Pepsin hanya mau mencerna, merubah protein saja menjadi peptida. Demikian seterusnya. Ada lagi renin. Renin itu hanya merubah kasein, kemudian susu menjadi kasein. Kemudian ada lagi misalkan seperti tripsin, ya. Nanti itu kerjanya spesifik. Oke, ini adalah contoh-contoh. Ada lagi enzim yang namanya katalase. Dia akan merombak hidrogen peroksida H2O2 menjadi oksigen dan air atau H2O. Selanjutnya, ciri yang keempat, enzim sebagai biokatalisator adalah mempercepat jalannya reaksi kimia. Kamu bisa lihat di sini, apabila tidak menggunakan enzim, maka pergerakannya cukup lambat. Tapi apabila menggunakan enzim, maka dia lebih cepat. Sampai terbentuknya produk. Ciri yang kelima, enzim itu tidak merubah keseimbangan reaksi. Tetap seimbang kanan dan kirinya. Apabila kiri hidrogennya 4, maka kanan pun 4. Oksigennya kiri 4, maka setelah reaksi pun oksigennya tetap ada 4. Dan yang terakhir adalah dapat bekerja bolak-balik. Enzim plus substrat akan membentuk kompleks antara enzim substrat, kemudian akan menghasilkan produk. Enzimnya tetap ya. Apabila ada suatu soal yang kemudian tidak berubah gambarnya, di kanan, di tengah, dan di kiri, di tengah, dan di kanan, maka itu adalah gambar enzim. Kemudian kalau misalkan ada gambar di kiri nanti berubah di kanan, bentuknya misalkan tadi di kiri kotak, nanti di kanan menjadi segitiga, maka segitiga tadi adalah produk. Kotak itu adalah substrat. Oke, next ya. Cara kerja enzim. Cara kerja enzim itu dengan cara menurunkan energi aktivasi. Nah, tujuannya adalah meningkatkan kecepatan reaksi dan untuk membentuk kompleks substrat sehingga nanti akhir produknya adalah akhirnya akan dihasilkan suatu produk. Nah, ini adalah grafiknya. Yang hitam adalah reaksi yang tanpa enzim, yang merah ini adalah reaksi yang menggunakan enzim. Maka ada perbedaan energi aktivasi yang digunakan apabila tidak menggunakan enzim, ini yang hitam. Kemudian apabila menggunakan enzim. Oke ya. Selanjutnya, cara kerja enzim. Dapat dijelaskan dengan dua teori kerja enzim. Yang pertama adalah teori kecocokan yang terinduksi atau induced fit theory, di mana pada sisi aktif enzim itu memiliki bentuk yang hampir mirip dengan substrat, tapi tidak sama persis, tidak plek-jiplek ya, tidak sama persis. Maka nanti sisi aktif ini akan menyesuaikan bentuknya dengan bentuk dari substrat. Oke, ini adalah kompleks antara enzim dan substrat dan akhirnya enzim dan produk.
Sedangkan teori yang kedua, teori kerja enzim yang kedua adalah teori gembok dan kunci atau lock and key teori. Di mana sisi aktif enzim itu bersifat tidak fleksibel, kaku. Jadi dia hanya mau menerima substrat-substrat yang bentuknya itu sama dengan sisi aktifnya. Nah, ini betulan bentuknya sama sehingga terbentuklah kompleks enzim substrat dan akhirnya substrat itu akan dipecah menjadi produk. Ingat-ingat, teori kecocokan yang terinduksi atau induced fit dan teori gembok dan kunci atau lock and teori. Kita akan bahas yang selanjutnya adalah tentang faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Kamu bisa hafalkan dengan tempe susi inak. Yang pertama adalah temperatur atau suhu, di mana kamu bisa lihat bagian berikut. Kalau suatu enzim kemudian bekerja atau menemukan kondisi di bawah dari 5 derajat, maka enzim ini akan inaktif, tidak aktif. Nah, nanti ketika dia meningkat per 10 derajat, berarti ke 15, ke 25, ke 35, maka kecepatannya setiap naik 10 derajat itu akan meningkat 2 kali. Wus. Nanti ketika sudah 10 derajat itu, wus, wus. Naik lagi 10 derajat lagi, wus, wus, wus. Seperti itu ya. Dan suhu optimal untuk kerja suatu enzim itu kisaran 35 sampai 36 derajat Celcius. Suhu normalnya manusia. Ketika sudah mulai 37 panas, itu enzim sudah mulai kurang bagus kerjanya. Udah nggak enak tuh badan rasanya. 38 sudah mulai panas badan, 39 demam, 40 itu sudah demam tinggi dan sudah mulai kejang kalau misalkan anak kecil. Semakin tinggi maka akan mengalami kerusakan atau mengalami denaturasi. Ya, proses denaturasi kamu bisa lihat saat kamu memasak telur yang tadinya encer, bening, kemudian dia menjadi kaku, warnanya putih, yang tadinya kuning cerah menjadi kuning tidak cerah. Ya, ingat proses menggoreng telur, itu proses denaturasi. Faktor yang kedua adalah pH atau derajat keasaman. Setiap enzim itu punya kondisi pH yang berbeda-beda, suhu optimum yang berbeda-beda. Ketika kita bicara tentang pepsin, renin lipase yang bekerja di lambung, maka bagan atau grafik yang berwarna hijau adalah ini yang sesuai dengan mereka, pepsin, renin, dan lipase, di mana kerjanya itu di pH antara 1 sampai 3. Ya. Kemudian ketika bicara amilase, enzim yang ada di mulut atau dulu disebut dengan petialin, yang berwarna biru ini, pH mulut itu kisaran antara 5 lebih sampai 7 kurang. Nah, ketika bicara enzim yang bekerja di usus 12 jari atau duodenum, di mana kita tahu pankreas itu akan menghasilkan natrium bikarbonat yang bersifat basa, sehingga enzim-enzim yang dihasilkan oleh pankreas itu ketika bekerja di duodenum atau usus 12 jari dalam keadaan basa, ya, berarti di atas 7, 8 sampai 10 pH-nya. Ingat-ingat ketika ada soal seperti itu, kamu ingat pH-pH yang tempat-tempat enzim tersebut bekerja optimal pada organ-organ yang menghasilkan asam atau menghasilkan basa tadi. Faktor yang ketiga adalah konsentrasi substrat. Bila jumlah enzim tetap, kecepatan reaksi akan meningkat dengan adanya penambahan substrat. Dengan jumlah tertentu ya. Apabila tetap ditambahkan saja, maka pada suatu saat ketika semua sisi aktif enzim itu sudah mengikat substrat, nah maka di sini akan terjadi penurunan kecepatan, bahkan akan membentuk grafik yang horizontal. Yang keempat adalah konsentrasi enzim. Semakin besar konsentrasi enzim, semakin cepat pula reaksi yang berlangsung. Grafiknya seperti ini. Ya, meningkat terus. Kemudian yang terakhir adanya inhibitor dan aktivator. Inhibitor atau penghambat ikatan enzim dengan substrat, sedangkan aktivator adalah yang membantu, mendukung, memudahkan, merangsang antara kerja enzim dengan substrat. Kalau misalkan inhibitor atau penghambat itu ada dua macam. Ada yang bersifat
kompetitif, bersaing dengan substrat merebutkan sisi aktif enzim. Ada yang non-kompetitif. Jadi dia akan masuk atau berikatan dengan enzim pada bagian non-aktif, bukan pada sisi aktifnya, dan dia akan merubah, tapi dia merubah sisi aktif, bentuk sisi aktif, sehingga tidak cocok berikatan dengan substrat. Nah, banyak jenis-jenis inhibitor dan aktivator. Inhibitor, misalkan kamu pernah dengar cyanida, ya. Jadi racun cyanida yang beberapa tahun lalu itu sempat booming, itu adalah contoh dari inhibitor. Ada juga beberapa aktivator yang bisa kamu cari dan lebih mendalami lagi tentang berbagai macam jenis inhibitor dan aktivator pada enzim.